Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum fil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiya la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli asrafa salatu wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya. Kali ini kita masih masuk di bab alamatus sa'ah, yaitu ilmu akhir zaman. Yang kita itu membahas di dalamnya ini tentang perkara-perkara segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, untuk kita termasuk orang-orang yang dikatakan itu sebagai seorang tidak beriman. Kalian semua, kata Rasulullah, tidak beriman seseorang itu jika tidak mempercayai hari akhir. Karena tanda kita beriman kepada Allah itu mempercayai hari akhir, yaitu hari kiamat. Yang mana kita itu mempercayai hari kiamat ini tentunya dengan kita belajar kan. Kita belajar dan kita mau cari tahu. Kemudian kita, untuk apa kita cari tahu? Untuk menjadi kita punya penambah keimanan dalam dirinya kita. Karena mempercayai hari kiamat ini masuk dalam bab rukun iman kan. Salah satu yang harus kita imani, dan tentunya di sisi lain itu kita memerlukan pengetahuan di dalamnya. Teman-teman, jadi teman-temanku, kita mulai dengan perkara tentang rukun alamatus sa'ah. Yang mana rukun alamatus sa'ah ini yang pertama itu budak melahirkan tuannya kan. Itu sudah kita bahas kemarin tentang rusaknya madrasah ilmu pengetahuan. Apa yang fenomena di dalamnya tentang kerusakan madrasah ilmu pengetahuan sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk di perkara tentang rukun alamatus sa'ah, tentang orang miskin tidak pakai sandal, telanjang dada, pengembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selamat dari 3 perkara, maka dia benar-benar selamat. Kata Rasulullah. Kita mulai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang selamat dari 3 perkara ini, maka dia dijamin Rasulullah dia termasuk orang-orang yang selamat. Yang pertama, wafatku. Yang kedua, pembunuhan pada khalifah-khalifahku. Yang ketiga, Dajjal. Jadi 3 ini, barang siapa yang selamat dari yang ketiga ini, maka dia termasuk orang yang selamat, kata Nabi Muhammad. Pertama, wafatku. Kemudian pembunuhan pada khalifahku. Yang ketiga, Dajjal. Di sini Rasulullah menghubungkan antara wafatnya, kemudian pembunuhan khalifahnya, dan Dajjal. Jadi muncul pertanyaan, apa hubungannya 3 ungkapan Rasulullah ini dengan keadaan yang terjadi di akhir zaman? Maka jawabannya yakni adalah fitnah politik, fitnah pemerintahan, dan fitnah kekuasaan. Jadi Rasulullah SAW sudah alamatkan itu 3 yang selamat. Kalau kalian selamat dari 3 perkara ini, kata Rasulullah, dia termasuk orang yang selamat, yaitu wafatku, pembunuhan pada khalifah Rasulullah yang 30 itu, yang 30 tahun, yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Yang terjadi ini
pembunuhan pada khalifah ini di kejadiannya Sayyidina Utsman bin Affan. Kejadian Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Umar pernah ditanya Rasulullah, ketika Sayyidina Umar tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, pintu fitnah itu akan dibuka atau didobrak ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, didobrak, dihancurkan. Berarti Sayyidina Umar paham bahwa peristiwa itu akan terjadi masa di mana Sayyidina Umar itu, kata Rasulullah, selama masih ada Umar maka kalian akan selamat. Tapi ketika tiada Umar maka kalian masuk ke dalam sesuatu yang sangat besar, yaitu fitnah. Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasulullah, pintu fitnah itu dibuka atau didobrak?" Rasulullah bilang, didobrak, dihancurkan. Maka Sayyidina Utsman paham, pada waktu itu tibanya masa kepemimpinannya berakhir, yaitu peristiwa tentang dibunuhnya Sayyidina Umar. Di waktu dia sholat dibunuh oleh seorang pemuda Persia yang masuk Islam. Kemudian visi dan misinya itu ingin membunuh khilafah Rasulullah. Karena di zamannya Sayyidina Umar ini, kerajaan Persia itu bisa ditaklukkan kan oleh kaum muslimin, sehingga dendam itu membara, sehingga dia mencari seorang pemimpin Islam. Dia masuk menyelinap di kubunya sahabat, kemudian dia berpura-pura masuk Islam, dan dia dapati Sayyidina Umar dalam keadaan sholat. Kemudian dia menjadi makmum di belakangnya Sayyidina Umar. Kemudian pada waktu sholat Sayyidina Umar dia tusuk dengan pisau di belakang tubuhnya Sayyidina Umar. Kemudian peristiwa yang kedua, terjadinya suatu demonstrasi. Demonstrasi itu di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, di mana kepemimpinannya Sayyidina Utsman bin Affan direbut oleh seorang pemuda-pemuda yang kata Rasulullah itu dibilang, yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu, "Aku tidak ingin menjumpa umurku itu sampai 60 tahun. Karena kalau umurku sampai menjumpai 60 tahun, maka peristiwa yang besar akan terjadi dengan hadirnya para pemuda-pemuda yang bercerita masalah agama, dan dia punya ungkapan itu ingin menjatuhkan kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan." Nah, ini kejadiannya. Terjadi demonstrasi yang besar-besaran di zamannya Sayyidina Utsman, yang kata Rasulullah katakan kepada Sayyidina Utsman, "Ya Utsman, ketika Allah memberikan engkau baju kebesaran, yaitu baju khilafah, kalau ada yang ingin melepasnya, jangan kau berikan." Nah, ini kejadian. Sehingga mereka membunuh Sayyidina Utsman dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah katakan itu, barang siapa yang selamat dari yang ketiga, yaitu wafatku, dia tidak keluar dari agamanya Allah. Ketika wafat Nabi Muhammad, dia tetap ikuti agamanya Allah. Kemudian yang kedua, pembunuhan khilafahku, yaitu tentang dibunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Dajjal. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan hal tiga tadi ini? Jawabannya itu yakni ini adalah fitnah tentang kekuasaan, fitnah tentang politik, fitnah tentang pemerintahan. Jadi kejadian ini Rasulullah SAW alamatkan dengan tiga hal tadi itu. Wafatnya, kemudian pembunuhan khilafahnya, sampai keluarnya Dajjal. Karena kenapa yang ketiganya ada Dajjal? Kenapa? Pertanyaan buat kita. Mengapa yang ketiga ini ada hubungannya dengan Dajjal? Wafatnya Nabi Muhammad, kemudian terbunuhnya khilafahnya Rasulullah, yang kemudian Dajjal. Karena
Dajjal itu tidak bisa masuk ke dalam kubu kaum muslimin terkecuali melalui pintu politik. Dia masuk dalam kubunya kaum muslimin melalui pintu politik, pemerintahan, dan kekuasaan. Ini yang dinamakan fitnah politik, pemerintahan, dan kekuasaan yang dia ciptakan untuk mencerai berai, memecah belah persatuan kaum muslimin yang menguasai perekonomian, pemerintahan, pendidikan, sosial, perdamaian, dan peperangan. Jadi Dajjal ini tugasnya di akhir zaman ini. Dia tidak bisa menyesatkan itu umat-umat yang terdahulu. Kayak zamannya Bani Israel, kemudian di zamannya umatnya Nabi Isa. Karena umatnya Islam ini, kata Nabi Muhammad itu, aku tidak takut imannya kalian itu hilang. Yang aku takuti kalau kalian itu mencintai dunia berlebihan itu. Berarti kalau mencintai dunia itu bagaimana itu? Berarti ini sudah fitnah politik, pemerintahan, dan kekuasaan. Jadi Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kubu kaum muslimin terkecuali melalui pintu politik. Ini yang dinamakan fitnah politik, pemerintahan, dan kekuasaan yang dia ciptakan untuk mencerai berai kaum muslimin dan memecah belah persatuan kaum muslimin dan menguasai perekonomian, pemerintahan, pendidikan, sosial, perdamaian, dan peperangan kaum muslimin dengan mendirikan kedaulatannya dan menginjak-injak kedaulatan kaum muslimin. Yang sampai dikatakan Rasulullah, hampir saja kalian dikerumuni oleh bangsa-bangsa selayaknya orang-orang yang makan mengerubungi piring makanannya. Sahabat berkatakan, bagaimana jumlah kaum muslimin saat itu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, kalian saat itu banyak, tapi kalian seperti buih. Jadi tugasnya Dajjal ini adalah memecah belah persatuan umat Islam. Karena dia tidak bisa memberikan itu mengganggu imannya umat kaum muslimin. Dia hanya tugasnya itu, dikatakan para orang-orang soleh itu, memecah belah. Dan ini terjadi. Dia bisa masuk dalam pintu-pintu politik ketika terjadi kepemimpinan. Jadi fitnah kepemimpinan lah dan pemerintahan lah di rukun alamatusah yang kedua. Orang miskin tidak pakai sandal, telanjang dada, pengembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Jadi Rasulullah sudah katakan seperti itu, bahwa kalian itu banyak tapi seperti buih. Gambarannya bagaimana umat Islam menjadi negeri-negeri kecil saat ini dan segala urusan mereka dikuasai oleh orang-orang kafir di akhir zaman ini. Dan orang-orang kafir menanamkan sistem materialisme dalam kehidupan muslimin dan memisahkan urusan agama, tidak boleh bercampur dalam urusan politik, ekonomi, dan pemerintahan, sehingga umat Islam dalam urusan perdamaian dan peperangan diatur oleh orang-orang kafir. Itulah yang terjadi. Itulah pintu masuknya Dajjal. Dia masuk di dalam sistem di pemerintahan ini, politik, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan dalam pendidikan diterapkan pengetahuan ateisme dan materialisme. Dia juga yang kita bahas kemarin itu.
Bagaimana pemikiran-pemikiran ini bisa berkembang sampai diterima di dalam madrasah-madrasah ilmu pengetahuan, dalam sekolah-sekolahnya kaum muslimin, dengan ilmu teori dan praktek dan ilmu alat di dalamnya. Sudah dijelaskan ini, subhanallah, kita sudah bahas kemarin. Sehingga kata Rasulullah, kalian akan mengikuti langkah-langkah mereka walau masuk ke dalam lubang biawak. Dan itu sudah terjadi. Dibatasi ruang gerak kedaulatan umat Islam dengan sistem liberalisme, nasionalisme, dan komunisme dan sebagainya. Dibatasi gerak kedaulatan umat Islam dengan sistem liberalisme, nasionalisme, komunisme, dan sebagainya, hingga dibangun kedaulatan tinggi di tangan kaum kafir. Terjadi tidak sekarang? Terjadi kan? Bagaimana kedaulatan tinggi itu di tangan kaum kafir. Sehingga risalah kenabian yang dibawa Nabi Muhammad di akhir zaman ini tidak diterapkan di penghujung zaman, yang mestinya manusia itu mengikuti apa yang dibawa oleh utusan Allah, yakni Nabi Muhammad yang mengeluarkan manusia dari kekafiran menuju ke fitrah seorang insan yang ditunjuk sebagai khalifah, yakni perwakilan Allah untuk menerapkan kehidupan yang Allah ridhoi berdasarkan petunjuk Allah untuk mengatur dunia ini. Dua kepemimpinan inilah yang jatuh di umat Islam, yakni pemerintahan dan ilmu tadi itu. Kita tadi baru cerita tentang pemerintahan dan ilmu di dalamnya. Bagaimana ilmu mereka kuasai, sistem yang mereka tanamkan, pengetahuan ateisme. Kemudian pemerintahan liberalisme, nasionalisme, dan komunisme. Jadi dua kepemimpinan inilah yang jatuh di umat Islam, yakni pemerintahan dan ilmu yang berjalan masing-masing. Sehingga ketika dua kepemimpinan yang menjadi kekuatan umat Islam tidak bersatu, maka umat Islam akan mudah terpecah belah. Dan ironisnya ini, penjajahan umat Islam saat ini membuat umat Islam itu seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, kalian itu banyak tapi seperti buih. Bahkan umat Islam dicemari dengan mengutamakan ilmu daripada agama. Coba. Ya, prinsip ini yang ditanamkan itu di dalam pengetahuan madrasah tadi itu. Munculnya fenomena mereka itu bermain-main dengan pemikiran mereka. Mereka itu mengutamakan ilmu daripada agama. Sehingga teori Big Bang tadi itu yang meledakkan sesuatu sistem yang mana umat Islam ini termaksud dalam kepentingan materialisme dan ateisme, yakni tidak menerapkan suatu hukum yang berlaku untuk kepentingan kehidupan berdaulat, adil, dan makmur yang didatangkan dari Allah Azza wa Jalla, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan Rasulullah, gambarannya yang terjadi itu dikatakan Rasulullah, agama Islam ini di akhir zaman akan asing. Agama Islam ini di akhir zaman nanti akan asing oleh orang Islam itu sendiri. Asing kan?
Karena segala sistem yang di dalamnya itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian keterlibatan alam dan peristiwa akhir zaman dengan terjadinya bencana alam. Jadi di fenomena akhir zaman ini alam juga ikut terlibat di dalamnya. Terjadinya dengan peristiwa bencana alam. Yang mana peristiwa tersebut juga tidak dikaitkan dengan teguran dari Allah. Malah dikaitkan dengan suatu teori revolusi. Yang mana dikatakan dalam teori revolusi itu alam ini bergerak, berproses sendiri melalui mekanisme alamiah. Sehingga umat melupakan peristiwa sejarah bagaimana kaum-kaum terdahulu yang Allah azab karena tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh para utusan Allah. Jadi keterlibatan tanda-tanda alam ini di peristiwa fenomena akhir zaman untuk sebagai teguran buat manusia untuk kembali ke fitrah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah utusannya untuk diikuti dan diterapkan di kehidupan dunia ini, dan agar manusia itu menyadari bahwa segala yang terjadi di alam dunia ini adalah penciptaan Allah yang atur semuanya ini. Allah berikan kita teguran seperti peristiwa yang di akhir zaman ini, banyaknya bencana alam ini, supaya membuktikan bahwa adanya Allah, supaya manusia itu tidak ego dan punya kesadaran. Dan juga sebagai bentuk tanda-tanda yang mana sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu utusan Nabi terakhir, utusan Allah yang terakhir untuk umat manusia ini, bahwa telah dekat apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang dunia ini, yaitu sesuatu yang akan menuju kepada hari akhir. Dan juga sebagai ujian, yang mana ujian itu bertumpuk di akhir zaman. Segala ujian yang berat dari Allah akan menimpa umat manusia. Apakah masih memegang hukum aturan Allah yang dibawa utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW, atau tidak? Jadi itu keterlibatannya alam ini. Makanya Allah itu selalu menegur supaya manusia itu tidak memiliki sifat ego. Karena terjadinya segala pemikiran-pemikiran itu yang mengutamakan ilmu daripada agama, memisahkan hubungan agama di dalam kehidupan manusia. Itu. Jadi saudara-saudaraku, peringatan Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat, yakni alamatus sa'ah, berasas dari dua ini, yaitu budak perempuan melahirkan tuannya, yakni kerusakan madrasah ilmu pengetahuan di akhir zaman dengan tampilnya ilmu pembanding yang menciptakan suatu pemikiran ateisme dan materialisme yang mengeluarkan umat Islam yang sebagai umat terakhir di alam dunia ini untuk keluar dari tali-tali pegangannya dalam petunjuk ilahi, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan menjadikan umat atau kaum atau makhluk penantang, yang mana makhluk ini yang tadinya fitrah sebagai seorang khalifah keluar menjadi makhluk yang berdiri di madrasah para setan-setan yang membawanya masuk ke dalam jurang api neraka. Nah ini.
Ini kan yang terjadi. Dan yang kedua, orang miskin tidak pakai sandal, telanjang dada, pengembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, yakni rusaknya sistem pemerintahan ekonomi, sosial, dan sebagainya yang meliputi suatu pengaturan di dalam global, menjadikan suatu kerusakan dengan tidak mematuhi aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga umat keluar dari petunjuk-petunjuk yang dibawa dan diterapkan Rasulnya sebagai utusannya. Ini yang dikatakan iblis kepada Allah. Ya Allah, kata iblis, ya Allah, panjangkanlah umurku untuk menggoda dan menyesatkan makhlukmu, hambamu yakni manusia. Allah Azza wa Jalla katakan, kamu akan termaksud mereka yang diberi tangguh. Yaitu iblis diberikan Allah kesempatan, yaitu diberikan kepanjangan umur, usianya itu sampai di akhir zaman untuk menggoda umat manusia sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah. Iblis katakan, karena engkau telah menghukumku, maka aku akan benar-benar menghalang-halangi mereka di jalanmu yang lurus, dan aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau tidak akan mendapati mereka banyak bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga ini. Itulah sebagai seorang yang terhina, lagi terusir. Barang siapa yang mengikuti kamu, maka aku akan isi neraka jahanam dengan kalian semua. Jadi inilah yang dikatakan kita itu harus banyak mempelajari ilmu tentang akhir zaman, karena sebagai petunjuk buat kita tentang sabda Rasulullah SAW dan firman Allah tentang adanya hari akhir. Dan kita juga mengikuti segala yang terjadi di fenomena ini untuk kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah, melihat segala apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW di 1400 tahun yang lalu tentang tanda-tanda yang telah dialamatkan, peristiwa-peristiwa yang telah dialamatkan, supaya kita itu punya sesuatu juga, bahwa kita itu sudah punya persiapan diri dan kekuatan untuk kita itu selalu bergantung kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah SAW. Inilah lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf semuanya. Saya akhiri majelis ini dengan membacakan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.